Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai perangkat desa. Kita memilih Desa Suranenggala. Saya Risma, Saya Rahma, saya Alin, saya Laura. jangan lupa tonton video kita ya. Kalau masalah pemilu di sini Suranenggala itu biasanya ada pendaftaran dulu. Dibuka satu pendaftaran bahwa di Suranenggala akan diadakan pendaftaran sampai tanggal 1 contoh sampai tanggal 3. Contoh. Terus dibuka lagi, kalau nggak ada yang mendaftar, undang lagi sampai 3 kali ya. Anak tahap pertama nggak ada yang daftar, kedua ada yang daftar, baru 1 ulang lagi, nggak ada 2. Kalau sudah ada anak kedua yang daftar lagi, sudah baru cukup. Pemilu di Suranenggala itu diselenggarakan buat di desa, kami menyelenggarakan BPD. Kalau pemilihan pilkades itu yang menyelenggarakan BPD membentuk satu panitia untuk pencoblosan. Nah, dengan dalam itu terus selanjutnya diuji oleh BPD. BPD itu panitia untuk melaksanakan satu masyarakat untuk didata yang masuk ke TPS yang masuk umur 17 sampai seterusnya. Itu untuk cara pemilihan. Terus lagi. Siapa saja yang berhak memilih dalam pemilihan kepala desa? Kalau yang berhak untuk memilih terutama warga desa Suranenggala, umurnya harus 17 plus. Kalau sampai umurnya 16 belum, walaupun itu sudah punya istri, punya suami, tapi umurnya belum dapat, tidak diperbolehkan. Apalagi contoh dia sama dijadikan yang banyak kali terjadi nikah kalau belum memenuhi syarat tidak boleh menikah didapatkan surat nikah. Dan itu umumnya sudah mendapatkan. Kalau dapat itu baru ada surat nikah dan ada proses. Pemilihan di Suranenggala itu yang berhak untuk memilih warga desa Suranenggala yang sudah umurnya 17 tahun mengenai tentang permasalahan pemilihan. Ingat ya Pak, sampai 17 nggak apa-apa. Gimana? Sampai 17. 17. Ini yang apa namanya? 17 pertanyaan. Pertanyaannya. Oh, sudah beneran. Aku temen. Dari dulu ya Pak. Di nomor di bawah Mario. Tentu jambut nanti gua jatuh supaya cuma dulu deh aku sudah nanti gua jambut aku. Asal sini Mbak Estri mengenai desa apa enggak. Alamin aku. Ada mau tuh mahasiswa. Tuh bukan makanya apa tuh Pak? Ya pun ngajar itu. Oke. Terus apa itu? Bagaimana tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa di daerah? Nah, tata cara pemilihan itu ada di dusun-dusun, Pak. Ya, dusun-dusun. Contoh, pemilihan PLU itu contoh ada 10 TPS. Jadi tiap desa, tiap 150 orang per TPS. Jadi tiap blok itu ada. Cara pemilihannya di blok-blok. Sekarang yang dulunya di desa, Pak. Kalau sekarang ada peraturan baru, pemilihan pencoblosan dulu itu ada di dusun-dusun masing-masing, di tempat RT atau RW masing-masing. Ya. Berapa lama masa jabatan kepala desa? Masalah pejabat kepala desa pada tahun 2003 yang sudah disahkan itu dulunya 6 tahun, sekarang ada undang-undang revisi nomor 6 tahun 2024 itu menjadi 8 tahun, tambahan 2 tahun. Jadi sekarang Melalui apakah kepala desa dipilih oleh warga desa? melalui apakah
Oh, tadi melalui Melalui apakah kepala desa dipilih oleh warga desa? melalui pemilihan masyarakat. Jadi dipilih oleh masyarakat, masyarakatnya sama siapa? Umumnya itu juga silaturahmi dengan masyarakat, terus dipilih oleh masyarakat. Ya. Kapan terakhir pemilihan kepala desa dilaksanakan? Terakhir. Sekarang. Kalau di sini itu Baru. terakhirnya pemilihan itu bulan 10 tanggalnya lupa. Tapi pemerintah kita ini baru 7 bulan ya. Baru 7 bulan. Berapa? 19 ya. September pemilihan ada di Serenggala. Kalau yang 8 tahun itu mulai diketuk bulan 5-an yang 8 tahun itu Pak. Ya. Bagaimana harapan Anda untuk calon kepala desa yang baru? Harapan kepala desa yang baru ini ingin satu mensejahterakan masyarakat, terutama pertanian, dua keamanan, kedua tentang mendalami irigasi atau jalan-jalan. Pemerintah sekarang yang akan fokuskan yang pertamanya itu. Apa saja persyaratan untuk menjadi kepala desa? Persyaratan yang kepala desa itu satu, warga negara Indonesia, sehat, jiwa raga dan kedua harus punya akte. Yang ketiga harus punya surat nikah. Yang keempat harus punya KTP surat negara. Yang kelima harus punya kakak. Persyaratan itu yang akan diajukan oleh BPD. Karena daftar itu di kecamatan ini BPD. Karena BPD yang menugaskan untuk pemilihan umum. Bapaknya nggak visi-misi. Misi-misi. Visi-misi. Visinya itu, visinya Serenggala itu satu, yang pertama tentang masyarakat kesehatan. Yang kedua ini misinya untuk lagi mengajukan ambulan untuk menolong masyarakat. Itu yang pertamanya untuk mensejahterakan masyarakat agar masyarakat bisa nyaman untuk bangun Serenggala. Takut. Itulah dari 10. Menurut Bapak, kepala desa secara serentak. Pemilihan kepala desa yang serentak karena sudah diatur oleh undang-undang pemerintah. Pemilihan kepala desa serentak itu sudah diatur oleh undang-undang dari pemerintah. Tinggal kita ini melaksanakan dari pemerintah. Untuk melaksanakan PLU itu ada tugas dari pemerintah. Kira-kira Bapak akan mendukung siapa kepada nanti? Untuk pilkada nanti karena belum tahu siapa calonnya tuh Pak. Siapa belum tahu karena belum dibuka. Masih ada gambarnya baik. Siapa yang itu? Jadi saya masih belum lihat. Karena desa itu, desa tidak bisa untuk memilih salah satu calon karena yang desa itu harus netral. Karena satu bahan pemerintahan. Jadi netral. Menurut Bapak, apa itu golput? Itu tidak benar. Kalau golput tidak benar, karena warga negara Indonesia yang baik itu harus memilih. Iya. Kalau golput bukan warga negara Indonesia. Kalau asli warga Indonesia itu harus memilih. Ada cara bagus berdasarkan tentang golput, tapi berhak untuk warga Indonesia untuk memilih yang disenangi oleh pribadinya. Gaya kepemimpinan Kalau menurut saya, pemerintahan yang baik itu pertama harus jujur dan adil. Ya, menerapnya. Jangan semua dibedakan. Artinya tidak boleh mendiskriminasi, menggolong-golongkan, tidak boleh. Pemimpin itu harus memimpin masyarakat
yang baik supaya rakyat itu bisa sejahtera. Tidak boleh golongan masyarakat. Contoh berguna ini harus dibina pemerintah, dibina rakyatnya. Jadi jangan seharusnya ini. Karena apa? Karena pemerintah itu tidak punya aturan. Sudah ada aturan sekolah. Jadi itu tidak bisa seperti daerah harus punya aturan. Dan yang benar itu harus adil dan jujur dan benar. Bagaimana cara agar warga di desa dapat tertarik ikut serta dalam Belum bisa memilih. apa saja yang akan termasuk pelanggaran tentang pemilu? Pelanggaran. Kalau masa pelanggaran tentang pemilu ini kita dikatakan pemerintah desa tidak boleh ikut serta kampanye, tidak boleh ikut serta mendukung, itu di dalam peraturan tidak boleh, Mas. Ya, jadi tidak boleh pemerintah ikut ke pemilihan itu, tidak boleh karena sudah ada undang-undangnya. Apabila pemerintah daerah maupun pemerintah desa tidak boleh mendukung salah satu calon, harus tidak netral kepada masyarakat. Bagaimana pelaksanaan pemilu? Pelaksanaan pemilu kan sudah ada, kan ditentukan oleh pemerintah. Nanti kalau sudah diberikan pemerintah di desa, desa akan melaksanakan pemilu. Tadi yang dikatakan oleh yang tadi membuat satu panitia membentuk satu panitia lagi untuk melaksanakan pilkada. Di mana tempat rekapan hasil suara? Rekapan hasil suara itu kalau pemilih pertama itu di dusun-dusun, kalau rekapan itu nanti di kecamatan. Sesungguhnya itu. Rekap semua direkap, dijalankan di desa, terus di kecamatan begitu mulai. Kapan dilantiknya kepala desa? Sampai jadi kepala desa sendiri hari Januari 2024 tanggal 9. Terus, Sudah